Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan membahas tentang ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional ini ada di antara atribut dari sebuah entitas atau dari sebuah tabel ya. Ketergantungan fungsional ini erat kaitannya dengan primary key dan atribut lainnya yang bukan primary key. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita belajar sama-sama di video kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional ini sangat berkaitan dengan bagaimana caranya kita menormalisasi tabel. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita membuat tabel yang normal dengan cara dekomposisi tabel. Sekarang kita akan belajar menormalisasi tabel dengan memperhatikan ketergantungan fungsional. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ketergantungan fungsional terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya adalah functional dependency. Ini adalah hubungan ketergantungan antara dua atribut pada sebuah entitas. Ini biasanya menggambarkan hubungan antara primary key dan atribut lainnya yang bukan primary key. Jadi, secara sederhana, dalam satu tabel atau dalam satu entitas, atribut lainnya yang bukan primary key ini akan tergantung pada atribut yang berupa primary key. Jadi primary key ini, nilai dari primary key ini akan menentukan nilai-nilai dari atribut lainnya yang bergantung pada primary key. Seperti itu ya, kira-kira cara sederhana. Nah, atribut B memiliki ketergantungan fungsional dengan atribut A jika dan hanya jika setiap nilai dari atribut B ini berhubungan dengan sebuah nilai atribut A. Misalnya dalam satu tabel, ini ada atribut A dan atribut B. Setiap nilai dari atribut B ini bergantung secara fungsional dengan setiap nilai dari atribut A. Ini bergantung dengan atribut B-nya bergantung dengan atribut A, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Jadi tepat satu ya. Sepertinya memang ada pasangan dari atribut A dengan atribut B ya. Secara fungsional, nilai dari atribut A ini akan menentukan nilai dari atribut B. Dan secara fungsional, atribut B ini bergantung terhadap nilai atribut A. Oke, dari pengertian ini jadi bisa kita simpulkan atribut B ini memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut A. Kalau kita kembali lagi ke penjelasan yang sebelumnya, ini ada hubungannya dengan primary key dengan atribut lainnya selain primary key. Berarti atribut A ini bisa kita anggap sebagai primary key, karena atribut lainnya atau atribut B ini bergantung pada atribut A. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, atribut A ini disebut sebagai determinan dan atribut B ini disebut sebagai dependent atau atribut yang bergantung ya. Notasinya adalah A tanda panah B, ini artinya adalah atribut B bergantung pada atribut A ya. Oke, contoh ketergantungan fungsional. Kita lihat dulu dari tabel yang ada di sini. Nah, saya tahu ini tabelnya bukan tabel yang normal ya. Nanti ada alasannya kenapa saya tidak memakai tabel yang normal untuk melihat ketergantungan fungsional. Oke, di sini ada tabel, ada kode mata kuliah, ada NIM, nama mahasiswa, dan ada nilai. Contoh ketergantungan fungsional yang ada di sini adalah kalau kalian sudah tahu cara menentukan primary key ya pasti sudah langsung ketahuan ya yang mana kira-kira primary key dan yang mana yang tergantung. Kalau kita kalau kalian misalnya belum mempunyai pengetahuan tersebut, kira-kira nilai mana yang menentukan yang mana gitu ya. Oke, yang berkaitan dulu kita lihat.
NIM berkaitan dengan nama mahasiswa, ya. Setelah itu yang berkaitan yang lain adalah kode mata kuliah dan NIM ini berkaitan dengan nilai. Oke, sampai di sana ya. Jadi NIM, nilai dari NIM di sini akan menentukan nilai dari nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa ini bergantung pada NIM ya. Nilai nama mahasiswa ini bergantung pada NIM. Nilai nama mahasiswa bergantung pada NIM. Setelah itu kode mahasiswa dan NIM ini isi dari nilai ini bergantung pada kode mahasiswa dan juga pada NIM. Kenapa seperti itu? Karena keduanya ini memang menentukan nilainya. Misalnya MK001, NIM 001 nilainya adalah A. Kalau berbeda MK001, NIM 002, misalnya ini nilainya adalah B. Ya, itu bisa nilainya berbeda ya. Jadi ada dua atribut yang menentukan nilai tertentu. Misalkan saja kalian mengikuti mata kuliah MK001, terus nilainya adalah A, terus kalian mengikuti MK002 dan nilainya adalah B. Berarti di situ kode mata kuliahnya berbeda, NIM-nya sama. Ya, kalau untuk nilai berarti harus ditentukan oleh kode mata kuliah dan NIM. Jadi bisa kita tulis seperti ini. NIM itu menentukan nilai nama mahasiswa atau nama mahasiswa bergantung pada NIM. Yang kedua adalah kode mata kuliah dan NIM itu menentukan isi dari atribut nilai atau nilai bergantung pada kode mata kuliah dan juga NIM, keduanya ya. Yang tidak bergantung itu adalah NIM itu tidak bergantung dengan kode mata kuliah. Berapa NIM kalian itu tidak bergantung pada kode mata kuliahnya ya. Setelah itu nilai tidak bergantung pada NIM saja. Kenapa seperti itu? Karena dia juga harus tergantung pada kode mata kuliahnya. Oke, itu contohnya. Dan jenis kebutuhan fungsional itu ada yang namanya kebutuhan fungsional penuh atau full, sebagian atau parsial, yang terakhir adalah transitif ya. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional penuh ya? Atribut B ini dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut A jika B ini tidak tergantung pada subset dari A, jika A adalah key gabungan. Misalnya tadi ada NIM dan kode MK ya. NIM dan kode MK ini mempengaruhi nilai. Oke. Jadi atribut B ini misalnya atribut B ini adalah atribut A. Atribut A ini adalah key gabungan yang terdiri dari NIM dan mata kuliah, kode mata kuliah. Atribut B ini dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut A jika atribut B tidak tergantung pada subset dari A saja, tetapi semua bagian dari A ini dia tergantung. Benar berarti ya, dia tidak hanya tergantung pada kode mata kuliah, tidak hanya tergantung pada NIM, tetapi pada keduanya. Berarti atribut B ini atau atribut nilai dinyatakan tergantung fungsional penuh pada atribut A yang terdiri dari NIM dan kode mata kuliah. Oke, contohnya ini ya yang tadi sudah saya jelaskan. Ada kode mata kuliah NIM, ini mempengaruhi nilai. MK001, NIM 001 nilainya adalah A, MK002, NIM 001 nilainya adalah B, dan seterusnya. Jadi kedua atribut inilah yang menentukan nilainya berapa, gitu ya. Dan nilai ini tidak hanya bergantung pada NIM saja, tapi juga bergantung pada kode mata kuliah. Seperti nilai kalian di perkuliahan, NIM kalian itu pasti punya banyak nilai ya, sebenarnya tergantung mata kuliahnya apa.
itu ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat B+, itu tergantung di mata kuliahnya, mata kuliah apa. Selanjutnya ada yang namanya ketergantungan fungsional sebagian. Atribut B ini dikatakan tergantung fungsional sebagian pada atribut A jika B hanya tergantung pada subset dari A. Kebalikannya dari tadi yang full ya. Kalau yang full harus tergantung pada keduanya, tapi yang sebagian ini hanya tergantung pada subset dari A saja. Oke. Misalnya saya punya ketergantungan yang lain ya yang saya buat di sini, ada kode MK, NIM, nama mahasiswa ini bisa menentukan nilai. Oke, jadi kesemuanya ini bisa menentukan nilai. Kalau kita lihat secara logika, iya, benar ya. Kode mata kuliah, NIM, nama mahasiswa ini bisa menentukan nilai. Tapi sebenarnya dengan kode mata kuliah dan NIM saja pun itu bisa menentukan nilai ya. Ini adalah ketergantungan fungsional sebagian. Jadi hanya dengan sebagian ini saja kode mata kuliah dan NIM ini sebenarnya bisa menentukan atribut nilai ya. Itu sebenarnya. Yang terakhir adalah ketergantungan fungsional transitif. Di sini melibatkan 3 atribut. Atribut C ini dikatakan tergantung transitif terhadap atribut A jika atribut B ini tergantung pada atribut A dan atribut C tergantung pada atribut B. Ya, atribut B tergantung pada atribut A dan atribut C tergantung pada atribut B. Jadi ini saling tergantung ya. Kalau dengan singkat mungkin kita bisa begini. Ya, atribut B bergantung pada atribut A, atribut C bergantung pada atribut B. Jadi memang secara tidak langsung atribut A ini sebagai determinan, atribut C juga akan sebagai dependennya. Jadi bisa kita anggap atribut C ini bergantung pada atribut A. Coba kita lihat di contoh. Di sini saya memakai tabel yang lain ya. Kode fakultas, kode prodi, dan NIM. Ini adalah contoh ketergantungan fungsional transitif. Kode fakultasnya adalah F001. Kode prodinya ini tergantung pada kode fakultas. Karena apa? Salah satu angka di sini ini sesuai dengan kode prodinya, kode fakultasnya. Coba kalian perhatikan NIM kalian ya, kalau ada yang bersesuaian, memang ada kode fakultas dan ada kode prodinya. Yang ini bersesuaian dengan ini. Oke, yang ini bersesuaian dengan ini. Oke, jadi ini prodi dari fakultas mana? Fakultas 1. Ini P2, ini adalah prodi dari fakultas 2. Yang ini P1 adalah prodi dari fakultas 1. P2 adalah prodi dari fakultas 2. Yang di belakang ini adalah kode prodinya. Berarti ini adalah prodi 01 dari fakultas 1, prodi 02 dari fakultas 2, prodi 03 dari fakultas 1, prodi 04 dari fakultas 2. Kita lihat NIM mahasiswanya sekarang. Yang ini berkaitan dengan ini, kode fakultasnya. Ini 2, yang ini 1, yang ini 2. Yang kode prodi itu juga ada di NIM. Ini 02, ini 03, dan ini 04. Oke, jadi saling berkaitan ya, saling menentukan nilai satu sama lain. Sedangkan yang terakhir ini adalah mahasiswa nomor 1, nomor 2, nomor 1, dan nomor 1. Oke, jadi di sini kode fakultas itu menentukan kode prodi, dan kode prodi juga menentukan
NIM. Jadi bisa kita bilang kode fakultas juga akan menentukan NIM-nya. Dari angka-angka yang kita lihat di sini memang ada keterlibatan kode fakultas dalam membentuk NIM dari mahasiswanya ya. Nah, itu dia penjelasan tentang ketergantungan fungsional dalam sebuah tabel basis data antara atribut yang primary key dan yang bukan primary key. Nah, ketergantungan fungsional ini sangat berkaitan dengan materi tentang normalisasi tabel basis data. Untuk normalisasi akan saya jelaskan di beberapa video selanjutnya ya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya yang membahas tentang normalisasi.